wawancara ya. Karena dari konseling kita tuh ada buat ngeroleplayin salah satu kasus di lingkungan sekitar kita gitu bang. Pertama kita tuh kan dapetnya di ya stres beban kerja gitu bang, yang udah pernah mungkin ke konselor tapi ke atasan juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, dari itu A-nya udah pernah berarti curhat ke atasan gitu. Udah. Oh ya pernah. Boleh ceritain dari awal ya. Awal mulanya gimana? Awal mulanya kayak kenapa gitu sampai bisa cerita ke atasan gitu, mungkin ada personal kah atau apa gitu. Awalnya sih ini beban kerja, pertama dari fisik, kedua dari mental. Dari fisik, contohnya misalnya kerja di bagian gua tuh kan di quality assurance. Nah, ada yang namanya incoming sama outgoing. Nah, dari incoming itu harusnya dipegang sama 3 orang, tapi ini dipegang sama 2 orang, dan 1 orangnya pun itu kadang ikut juga ke outgoing. Jadi lebih banyak di 1 orang si beban kerja tuh. Nah, di situ beban fisik tuh kerasa banget, kayak mondar-mandir lah, kayak jauh tuh tempatnya tuh. Kalau buat jalan kaki tuh emang nggak efektif, lumayan juga. Terus nggak ada opsi kayak semisalnya disatuin di satu tempat gitu, kayak kedatangan barang tuh nggak bisa, harus ngikutin alur dari kedatangan tersebut kayak gitu. Kalau dari beban fisik. Kalau dari beban mental, tekanan pertama tuh deadline dari si, misalnya kan kalau mobil tuh kan ada jamnya nih, jam kedatangan. Nah, dari outgoingnya tuh harus sesuai gitu, tepat waktu. Nah, kadang kita tuh nyelesain satu kedatangan tuh bisa sampai 2 jam, tergantung orang yang ikut ngebongkar si barang tersebut. Terutama sih faktor pentingnya tuh operator forklift. Kalau operatornya kayak kurang gesit kayak gimana itu beban juga, itu waktu nambah kayak gitu. Kadang kalau misalnya kita salah pun, kayak barangnya tuh salah ngambil, harus dikembalin lagi, dari ulang lagi kayak gitu. Kalau waktunya lebih dari yang udah ditetapkan, yang kena tuh KIA-nya, karena yang punya tanggung jawab di situ KIA. Berarti itu dari 2 faktor itu yang membuat si A-nya tuh cerita gitu lah ke atasan. Iya, ceritanya tuh sebelumnya nanya dulu, sebelumnya di sini berapa orang di bagian ini. Sebelumnya 3 orang, 2 orang di lapangan, 1 di kantor yang buat ngurusin check sheet-nya. Nah, sedangkan gua kagetnya kenapa di gua 2 orang. 2 orang pun itu pegang dua-duanya gitu, nggak dibagi-bagi tugas. Seharusnya kan yang buat input laporan ada tuh, yang di lapangan juga ada. Sedangkan ini ngerakap jadi 2 kerjaan jadi 1 orang kayak gitu. Gua mintanya kalau bisa ada penambahan orang, cuman karena kebijakan PT efisiensi budget kayak gitu, jadi dikurangin gitu, jadi 2 orang kayak gitu. Tapi menurut gua kalau kayak gitu kerja, beban mental beban fisik pasti kena. Iya, kerasa banget, gak nyaman lah intinya, gak efektif juga kan buat perusahaan kalau kayak gitu. Nah kayak gitu. Dari situ tuh buat cerita ke atasan tuh face to face gini gak bang, atau lewat? Awalnya via chat dulu, message tuh dari WhatsApp, nanya-nanya kalau semisalnya kita ngelanggar aturan kayak perjanjian PKWT, ada penalti apa enggak, sebelumnya pernah ada yang resign apa enggak. Ternyata sebelumnya tuh pernah ada juga yang resign, sering malahan di bagian situ. Tapi kalau masalah penalti kayak gitu nggak ada, karena masuknya awalnya dari situ tuh masuk lewat yayasan tesnya tuh. Jadi kalau ada apa-apa urusannya sama yayasan yang bertanggung jawab gitu. Jadi kerjaannya itu nggak sesuai sama yang lu pegang Pak. Nah, awalnya tuh gua daftar nerima adanya lowongan pekerjaan tuh bukan di bagian itu, operator produksi. Karena di situ kurang orang, dan yang punya bisa dibilang skillnya mumpuni di bagian situ gua sendiri gitu, makanya dialihin ke situ dari kepala bagian sendiri yang minta. Jadi mencakup banyak job gitu. Iya, kayak semisalnya kedatangan obat, seharusnya kan ada lagi nih kayak bagian lab buat di obat, gua sendiri yang ngecek kayak gitu.
misalkan. Tapi kerjaan pokok lu tuh apa sih sebenarnya, ngapain? Kerjaan gua tuh mastiin setiap barang ataupun kedatangan tuh sesuai sama standar PT yang ditetapin. Jadi cuma tok itu aja sebenarnya tuh. Sebenarnya tuh itu, cuman ini lebih dari itu yang dikasih tuh kayak gitu. Terus kenapa tuh bisa sampai pertama ngadu ke siapa dulu nih waktu pas ngalamin kayak ini kok berat deh gitu. Awalnya ke rekan kerja dulu. Terus rekan kerja nyaranin ke admin, konsul ke admin, jawaban admin juga sama, sebelumnya ada yang keluar kayak gini emang karena beban mental kerja kayak gitu. Cuman balik lagi, kalau emang bener-bener serius pengen kerja, lakuin apa yang jadi kewajiban kayak gitu. Berarti nggak dapet solusi ya di admin? Belum ada solusi. Nah, habis dari admin nggak dapet solusi, lanjut kemana tuh? Setelah itu sekitar 3 mingguan, karena emang bener-bener udah fisik udah gak nyaman kayak gitu, ngeberaniin diri buat laporan ke kepala SIP. Iya, terus kebetulan juga kepala SIP tahu kalau gue tuh lagi kuliah sambil kerja. Dia nyaranin kalau emang bener-bener fisik gak kuat, mental gak kuat, harus ngorbanin salah satu antara kuliah sama kerja. Cuman kepala SIP sendiri nyaranin buat ya udah pentingin dulu kuliah, relain pekerjaan kayak gitu. Dari kepala sih nyuruh buat resign gitu ya secara Iya. Terus bilang nggak ke kepala bagian? Belum, situ belum bilang, baru 2 bulan kerja. Waktu di awal bulan minta ke admin tuh buat gimana caranya kalau resign dari perusahaan ini. Admin nunjukin caranya, diarahin kayak gimana, suruh bikin surat pengunduran diri yang bertangan dari HRD sama kepala bagian. Terus dari admin udah di ACC, dibikinin surat, lanjut ke kepala SIP. Kepala SIP nge-ACC baru naik ke kepala bagian. Nah, di kepala bagian di situ awalnya belum tahu kalau gue mau resign, baru tahu di situ. Jadi lu resign tuh dapat dorongan dari siapa Pak? Dari kepala bagiannya kah, si kah, atau karena teman? Banyak sebenarnya, dari keluarga, rekan kerja, sama dari kepala SIP itu sendiri. Rekan kerja nggak mencakup di bagian itu saja, kayak operator forklift, dari operator produksi, semua juga pada bilang kalau beban kerja gua tuh berlebihan kayak gitu, nggak seharusnya kayak gitu. Jadi teman-teman lu tuh sebenarnya sadar ya kalau Iya, emang terlalu overload gitu Iya, kerjaannya, banyak banget nggak sesuai. Lu memutuskan untuk resign. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin Pak Diki? Tapi kalau untuk kayak konflik sama atasan ada nggak bang gitu, kayak mungkin cekcok masalah ini gitu? kalau konflik sih belum, cuman salah paham pernah ada. Karena waktu itu hari Sabtu yang harusnya kerja setengah hari, saya minta izin buat nggak masuk karena ada acara kampus. Cuman dari atasan bilangnya belum bisa, dari kepala bagian itu belum bisa, tapi kepala SIP sama admin sama HRD itu gak apa-apa ngizinin. Cuman kepala bagian doang yang gak ngizinin. Dari ketiga itu boleh, gak apa-apa. Karena sebelumnya tuh sebelum masuk kita tuh udah bikin perjanjian dulu. Kalau misalnya tuh saya kuliah sambil kerja, kalau ada kepentingan seperti itu, mohon maaf buat kepentingan kuliah diterlebih dahulukan. Kalau misalnya PT menyanggupi, syukur gitu. Kalau juga nggak nerima nggak apa-apa kayak gitu. Tapi PT menyanggupi seperti itu. Tapi kenapa pas ada kejadian kayak acara kuliah tersebut, dia kenapa nolak, nggak sesuai perjanjian awal gitu. Nah dari situ nih berarti nuntut gak sih ke kepala bagian tuh? Nuntut sebenarnya, kenapa hak yang udah diberikan nggak direalisasikan gitu, kenapa? Cuman kata dia jawabannya loyalitas kayak gitu. Berarti
nggak ada kontak fisik gitu ya bang, cuma kayak kontak. Kalau kontak fisik nggak ada. Berarti di tempat kerja tuh berapa lama bang sampai keluar selesai? 2 bulan. Iya. Berarti cuma bentakan aja kali ya, nggak sampai main fisik. Nggak sampai main fisik, cuma gertakan-gertakan gitu, sering kayak kerja harus lebih Katanya cepet si kayak gitu. kepala shift itu. Nggak, dari kepala bagian. Berarti tuh nurunin barang tuh memang langsung dari truk atau gimana tuh bang? Iya, jadi awal kedatangan tuh kan pasti saya nyamperin ke sopirnya buat ngizinin masuk, minta surat jalan, timbang kendaraan, berat bersih sama kendaraan waktu masih ada barangnya kayak gitu. Nah, si kendaraan nanti saya arahin suruh ke gedung mana, saya ngurusin surat jalannya terlebih dahulu, kayak cap segala macem. Kalau dari surat jalan udah sesuai sama barang yang dipinta dari perusahaan gitu, udah standarnya, baru si boleh bongkar dulu, boleh bongkar barang gitu. Nah, dari bongkar barang tuh kita dari Kiatu harus minta bantuan ke foreman forklift biasanya, forklift kayak gitu, sama ada operator gitu, misalnya operator yang baru-baru kayak gitu buat ikut bantu turunin, dia ngebantuin kayak yang magang kayak gitu. Kita minta bantuan lah ke foremannya gitu buat ngurusin itu. Berarti dari situ yang magang juga dia nuruninnya pakai forklift juga? Enggak, Nanti pak. pakai, kalau misalnya barangnya tuh contoh kayak paper roll tuh diestafet tangan ke tangan sampai ke palet. Kalau paper roll kayak berat kayak box kayak gitu baru pakai forklift. Tapi yang lebih sering datangnya Yang lebih sering itu ini box, iya, box sama tong obat. berarti ini geraknya tuh di bidang obat-obatan gitu ya? Apa ya? Obat sih paling sering ya sama box, tapi dibilang bidang obat-obatan tuh enggak, ini bidangnya tekstil. Jadi si obat itu tuh buat Tekstil. iya buat tekstilnya gitu. Santai aja, santai. Santai itu ngobrol. Udah. Ini- Udah, ada lagi. Kira-kiranya Kalau dari kayak temen kayak gitu tuh bang, temen lo nyaraninnya gimana tuh? Kalau lo temen lo sadar nih lo kayak gitu, dia nyaranin gimana, kayak misalkan dia bilang kayak coba lo ngomong aja gitu kayak ke bagian apa gitu, ke kepala bagian apa atau gimana gitu. Jadi sebelumnya tuh yang barengan sama gua tuh masuknya tuh dia udah resign duluan 1 bulan. Karena sama nggak kuat beban mental kerja sama fisik. Dia udah duluan 1 bulan. Cuman gue berusaha bertahan dulu, gue pengen tahu sampai mana gitu batasnya, sampai udah nggak, kalau udah di luar batas wajar baru gue buat keluar kayak gitu. Ternyata emang 2 bulan tuh udah lebih jauh dari batas wajar gitu, udah saatnya kayak gitu. Oke, kita stop dulu. setelah selesai nih dampak ya, oh kayak jadi agak trauma gitu buat mulai kerja di tempat baru. Kalau buat dampak trauma gitu sih nggak ada ya, kayak kebeban psikis tuh nggak ada. Cuman kedepannya lebih, kalau semisalnya apa dari lowongan sama yang dikasih sama perusahaan tuh berbeda, situ mungkin kayaknya lebih ke gimana ya bilangnya, ke mempertimbangkan lagi lah. Kalau semisalnya emang menyanggupi diterima, kalau enggak mengundurkan diri kayak gitu. Sebelum semuanya kayak udah ada kontrak kayak gitu, biar nggak sama-sama ngerugiin. Oh iya, tadi kan lu sempat stres ya Kang, karena tuntutan kerjanya banyak. Oh. Nah, dampak dari stres itu apa sih Kang? Apa lu susah tidur gitu, kayak insomnia kah? Atau lu jadi ngelupain diri sendiri? Dampak stresnya tuh pekerjaan tuh jadi berantakan, jadi nggak teratur. Jadi
harusnya pekerjaan yang dimulainya dari hari itu gue belum beres yang hari kemarin, jadi diberesin di hari pas masuknya itu. Dari misalnya hari Senin gue belum beres nih kerjaan hari Senin, di hari Selasa harusnya gue ngerjainnya hari Selasa, tapi gue ngerjainnya hari Senin dulu yang belum beres. Jadi molor gitu. Iya. Kalau dampaknya kalau pribadi Ya pertama sih stresnya itu ke beban mental. Gue jadi sering pengen menyendiri kayak gitu, pengen nenangin diri gitu. tapi nggak mikirin kayak self harm gitu kan, kayak nyakitin diri. Enggak, Insomnia nggak? insomnia sih enggak. Capek sih ya. Berarti malah kebanyakannya tidur kali ya dibanding. Iya, cepet capek. Capek, makan, tidur. Tapi dari dampak itu sering apa ya bang? Sering ngerasa lapar nggak bang? Enggak sih, kalau sering lapar. Bawaan pengen tidur terus ya? Iya, bawahnya tuh pengen bener-bener pengen duduk gitu, duduk nyender gitu. Tapi moodnya jadi ini nggak berantakan gitu. Pasti. Jadi apapun misalnya perkataan yang nyayat gitu, pasti sensi bawaannya tuh. Bawaannya tuh benar-benar kayak udah mau diem aja. Iya. langsung tidur. Tapi di sela-sela stres itu ada nggak sih dukungan dari pacar atau keluarga gitu? Kalau temen sih kebanyakan ngedukungnya buat udahlah resign aja gitu. Iya. Karena awalnya tuh gue masuk ke situ 4 orang. Yang 2 orang tuh 2 minggu udah gugur duluan. Sisa gue sama temen gue, temen gue yang 1 bulan bertahan, gue cuma 2 bulan gitu. Itu 4 orang itu berarti di posisi yang sama bang awalnya? Enggak, berbeda-beda. 2 di produksi, 1 di machining. Sama bebannya juga kayak gitu. Jadi nggak sesuai sama yang di apa jobnya dia tuh di awal tuh nggak sesuai gitu. Banyak job tambahannya kayak gitu. Tapi yang di machining itu dia assembling kan? Enggak, dia cuman lebih ke kayak maintenance sih. Iya. Kayak nambahin coolant kayak gitu. Berarti dia tuh memproduksi baju kan? Kain mentah. Iya. Kayak maju gitu. Lebih ke kain, misalnya tuh kebanyakan kan buat ekspor ke Timur Tengah ya, buat bahan sejadah gitu. Kadang kita produksi juga wallnya kalau ada permintaan buat benangnya itu. Karena di situ tuh waktu order sistemnya, jadi kalau ada order baru dikerjain. Jadi bukan yang stop kan? Bukan, kita tuh ada permintaan baru dikerjain gitu. Ada aja udah. Coba. Berarti bang selama lu stres kerja yang teman-teman itu teman-teman lu Teman-teman, teman. nyaraninnya buat resign aja udah daripada lanjut. Iya, selama bekerja tuh misalnya nih jamnya istirahat ya, kerjaan gue tuh belum beres, ada beberapa box yang belum gue cek shiftnya. Nah dari atasan sendiri tuh mintanya sebelum kerjaan beres jangan dulu istirahat, sedangkan teman-teman gue udah tinggalin dulu kerjaan, istirahat dulu gitu. Ceritain yang lo lagi makan gitu. Oh iya, ada kejadian nih, salah satunya dari cek sheet kedatangan tuh kurang lebih tuh ada 16 box lagi yang belum gue cek. Posisi di situ udah jam istirahat. Nah, gua ninggalin kerjaan dulu buat ke kantin makan. Tapi atasan gua nelpon, suruh balik lagi, jangan dulu istirahat kalau kerjaan belum beres. Situ gua komplain, kenapa kayak gitu? Terus dia bilang, ini lagi ada urgensi, bilangnya gitu. Terus dia langsung bungkus makanannya langsung balik lagi, gila kan. Itu bosnya ya Allah. Prodi banget ya, asli. Terus lu ini bang kayak yang curhat yang benar-benar lo udah nggak tahu ya gue udah stres banget gitu kayak dari urusan itu gimana tadi ke ini ya kalau bagian ya Kepala shift. oh Kepala shift ya. Gua nelpon sepulang kerja. Gua nelpon dia jam 7-an tuh sepulang kerja, gua nelpon bener-bener udah
gak bisa buat lanjut kerja, solusinya kayak gimana, kalau emangnya ada solusinya tolong dibantu kayak gitu. Tapi dia menyanggupi buat ngebantu. Cukup kali ya, kita baginya 20 menit nih. Banyak banget ya.